momen terabsurd di sipil? Ini yang paling absurd di pas semester 5 pas lagi ngerjain tugas beton. Jadi bareng-bareng itu satu angkatan stres semua di sekre lantai 2. Semua udah stres itu rasanya pengen loncat semua dari lantai 2. Dan akhirnya kita bareng-bareng loncat, tapi loncatnya bukan loncat ke bawah, tapi literally loncat biasa gitu di lantai 2. Jadi absurd parah sih itu. Waktu ikut sekolah dan lab itu ada disuruh, pokoknya kayak ditutup matanya terus tuh disuruh bisa pulang dengan duit sekian gitu lah. Itu menurut gue absurd sih karena gue nggak pernah kayak gitu. Terus kalau misalnya di kelas yang lumayan absurd, gue pernah disuruh joget sama Bu Patria gara-gara ngikutin gerakan struktur gitulah, nggak jelas pokoknya. Pas lagi mentoring pas di sipil lama, pas aku jadi mentinya, pas aku masih baru mau masuk MS, itu kan hari bisa kapas itu kan hari Sabtu ya, Sabtu sore ya udah nggak ada kuliah juga kan, terus juga ya nggak ada kelas gitu. Nah terus lagi mentoring gitu tuh ya, pas gagal pintunya tuh, gagal pintu pas itu ada yang goyang sendiri gitu, aneh sih. Tapi ya udah, kayak itu di mana sih ada apa sedikit hal yang kayak bumbu-bumbu gitu. Jadi kayaknya aku selama tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 selalu ada kejadian bodoh gitu. Jadi waktu tingkat 1 aku pernah foto sama dosen yang ngajarin matematika dasar. Aku pakai baju apa tuh? Saya tidak ambis, samping saya ambis, terus aku maju ke depan ke dosennya, terus aku nunjuk dosennya, terus difoto. Terus viral. Ya aneh banget. Di tingkat 1 masih goblok. Itu tingkat 1, habis itu di tingkat 2 itu udah masuk sipil ya. Di tingkat 2 kelas dosen aku matkul air McFlu. McFlu tuh Pak Hermawan. Terus tau kan Pak Hermawan itu galak banget. Aku pernah diusir dari kelas sama Pak Hermawan. Gara-gara? Tapi ini udah cukup banyak yang tahu sih, tapi ceritanya tolol banget. Jadi ceritanya itu aku di malam sebelumnya aku nginep di sekre nih. Ya aku nginep di sekre, aku pakai ya baju celana outfit tidur lah sama sendal. Awalnya itu aku rencanain subuhnya itu aku pulang, tapi ternyata ketiduran, jadi gak sempet. Terus kayak pagi-pagi aku langsung buru-buru masuk ke kelas dong, kelasnya jam 7 soalnya. Kelas Pak Hermawan, setahu gak boleh telat. Jadi masuk aja, terus kayak dari kelasnya itu dari jam 7 sampai 9.30 biasa. Aku duduk di bagian tengah agak belakang gitu. Awalnya itu sebenarnya aman-aman aja sampai jam 9.15 gitu. Sampai jam 9.15 udah kelasnya udah hampir kelar kan. Pak Hermawan kasih soal. Terus dia nanya dong, siapa yang bisa jawab? Terus dengan polosnya dan bodohnya, aku angkat tangan maju ke depan. Anjir. Terus kayak satu kelas bener-bener moment of silence gitu. Bahkan Pak Hermawannya itu ngeliatin aku gitu dari row tengah 3201. Bener kayak satu kelas diam, tiba-tiba aku dibentak. Aku ditanya, kenapa aku pakai sendal gitu-gitu. Terus habis itu aku diusir dari kelas, aku disuruh minta maaf sama Kak Prodi, kalau enggak aku gak dilulusin dari kelasnya. Iya makanya, terus dengan bodohnya aku lupa, aku pakai outfit tidur terus pakai sendal. Aduh. Baru habis itu tingkat 2 ya. Tingkat 3 gak separah itu sih. Tingkat 3 ini, jadi ceritanya aku ada teman gym, namanya Geoffrey. Kami hampir tiap hari lah nge-gym bareng di Urban. Terus di hari Jumat itu waktu Isoma ada kelas Pak Widi, instru. Nah, waktu mau masuk ke kelas Pak Widi kami habis gym dan kami berdua telat. Habis itu kami dimarahin di depan kelas. Terus dia nanya, kenapa kamu telat? Habis gym Pak. Udah banget. Dulu pernah nginep di sekre. Soalnya saya kalau biasanya tuh pas kalau sebelum kan kalau kita mau ke misalnya kita mau pergi ke suatu tempat kan biasanya dari subuh gitu kan ya biasanya. Jadi biasanya ya itu nggak di sekre. Cuma pernah sekali dulu nggak di sekre. Jadi terus waktu itu mau pergi ke kemana tuh, ke daerah Garut gitu. Terus aku ketiduran. Jadinya ya bangunnya tuh pas di subuh, jadi ketinggalan gitu. Ya aku kan dapat belajar pas tidur lah ya orangnya kan. Terus aku mungkin lagi apa saja nih, jadi aku lagi ngajarin orang, terus ketahuan sama pas tidur gitu. Terus mungkin dia lagi bad mood gitu, langsung marah gitu ke aku kan. Nah kamu ngobrol nih gini-gini kan, langsung terus balik ke depan kan. Karena lumayan dimaki-maki dikit lah, kayak dipermalukan gitu di depan kelas kan. Terus oke deh, begitu itu kan udah lewat kan, akhirnya aku duduk paling depan sendiri gitu kan disuruh kan. Terus minggu depannya lagi, nggak tahu lah ya, mungkin muka aku diangkut kali atau aku diincar kali. Jadi aku tuh di belakang. Terus bayangin nih, aku di belakang,
temanku di kiri lagi tidur, temanku di depan main HP, ya kan? Berarti aku nggak ngobrol dong atau gitu kan? Tiba-tiba dia nunjuk aku, kasih pertanyaan susah gitu kan? Aku nggak bisa jawab kan? Aku merhatiin, tapi kayak ya kadang ngerasa nggak sih pas tidur orang itu kayak kurang ngerti gitu. Karena aku gitu kan? Karena ya jadi dia nanya aku kan, apalagi aku duduk paling belakang kan ya. Terus jadi aku kayak kurang ngerti gitu, wah aku nggak bisa jawab kan? Wah langsung kayak nambah dimaki aku gitu kan, kayak dibilang gimana gitu kan, kayak kamu ini udah nggak perhatiin di belakang gini-gini kan. Terus wah disuruh ke depan lagi aku kan. Terus ya habis dimaki-maki kan dibilang gitu, kamu kalau nggak senang sama kelas saya kamu keluar aja deh gitu kan, soalnya saya nggak butuh kamu kok. Terus yang konyolnya karena aku kesel kali ya, aku kayak sedikit nyeletuk gitu kan, kayak bilang saya merhatiin kok pak, tapi kayak ngegas gitu kata mana kan nadanya tuh nggak bisa lagi gitu, aku kayak nyeletuk gitu kan ya. Waduh itu makin canggung tuh kelasnya kan, jadi kebong gitu waktunya kan, itu jadi makin berat gitu aku sama Pak Finger gitu kan gitu. Dibilang, apanya kamu merhatiin, kamu kalau nggak merhatiin, harusnya kamu ngerti dong gini-gini dong, gini kamu nggak ngerti. Wah ya udah dah itu aku diam aja jadinya, nah kata mau dimaki gitu aku kan, duduk lagi paling depan ya kan, paling depan saya merhatiin kan. Terus minggu depannya lagi aku bakal tahu nih, ini aku bakal diincar nih. Jadi aku sebelum kelas itu aku ambis mulu nih, ambis belajar kan, wah nggak ambis belajar deh, nggak bisa nih aku diincar nih dia kan. Apalagi aku kan, karena aku kan PTSM struktur gitu kan, jadi aku suka pelajaran struktur gitu kan. Nah kalau pelajaran struktur belajar kayak gini, aku malah kayak nggak incer gitu kan ya. Jadi aku ambis belajar gitu kan. Minggu depannya bener, aku ditanya-tanyain lagi kan. Dia tanyain lagi nih, kayak coba kamu jawab ini kan. Wah udah aku udah belajar, jadi aku bisa lah ya. Nah, terus baru dia kayak muji gitu, bagus kamu gini-gini. Lumayan puas sih ada aku sih. Nah sejak aku bisa jawab gitu, baru nih dia udah nggak mulai incar aku dulu, nggak incar aku nih, tapi aku jadinya paling depan terus jadinya nih. Jadi kayak kalau misalnya kelas pas tidur gitu, itu kan ada 4 baris 2, baris 3 tuh penuh gitu kan. Tapi kayak di ujung-ujung itu kadang kosong gitu kan ya. Ya, terus aku kadang nyempil di depan diri gitu kan. Karena ya bagaimana lagi, aku kalau di belakang diincar kan. Jadi aku duduknya di depan terus nih. Jadi orang pada bilang, wah ini anaknya Pak Finger nih, paling ambis nih belajar di depan nih kan. Kayak misalnya kapan hari waktu tidur sekre pernah ketemu hantu. Bukan ketemu sih, tapi kayak dengar-dengar gitu aja, kayak ada something strange gitu di sekre. Nggak sampai lihat sih, kalau lihat gue udah pulang. Tapi ada kayak something strange gitu di sekre. Kan feeling itu kayak denger gitu, waktu itu kita lagi nyanyi-nyanyi gitu lah. Oh kayaknya aku pernah dengar ceritanya, lagi nyanyi terus ada suara dari workshop gitu lah. Ketemu banyak cerita hantu pas kanpas deh. Nah itu paling absurd tuh. Pertama dulu pernah kekunci di WC dosen strukturnya CB yang lantai 4 itu pernah dulu. Pernah kekunci di situ, terus yang ya dibukanya sama Pak Erwin dulu pertama. Oh pernah waktu itu masuk kelasnya ya rada telat gitu, cuman hoki banget waktu itu, jadi ada yang masuk sebelum aku kan telat itu kan nggak boleh masuk, terus pas aku masuk hoki waktu itu dosennya lagi keluar, jadi masuk gitu nggak ada dosennya. Ini ya paling itu terakhir counting gitu kan, di pinggir jalan gitu kan, tidurnya gitu, kadang-kadang nggak tahu sih orang ngeliatinnya ke kita gimana gitu, kita kan ya maksudnya sama-sama aja gitu, tapi kadang-kadang gitu sih kan. Apalagi yang kalau ngitung kecepatan gitu, itu misalkan angkot gitu ya, ngitung kecepatan ada ini angkat tangan gitu, terus angkotnya berhenti gitu kan, jalan gitu. Itu adalah gedung CIB sebenarnya. Gedung CIB itu sebenarnya kan adalah eco building ya. Jadi intinya di dalam CIB itu sendiri adalah suatu gedung yang didesain supaya dia eco friendly dan hemat energi gitu. Sehingga pas saya menjadi kuya-kuyi gitu kan, pertama kali menginjakan kaki di CIB itu literally gedungnya itu tidak ada AC gitu. Saya kaget kan, wah ini nggak ada AC, emang bisa ya gitu kan, karena tahu sendiri kalau siang di Bandung, musim di Bandung juga panas. Ternyata ya benar gitu, gedungnya tidak didesain dengan baik sehingga tidak memenuhi tujuannya sebagai eco building yang hemat energi. Sehingga pada saat saya udah sebelum COVID gitu ya, sebelum COVID itu langsung diinstal AC semua. Jadi itu yang absurd menurut aku, kayak kenapa didesain di awal eco building kalau tidak bisa memberikan kinerja dan performa yang baik. Kalau berbicara secara tidak akademis, yang absurd mungkin cerita horor aku di Sekre sih sebenarnya. Jadi aku dulu sering nginep di Sekre karena banyak kajian, kan aku dari BPA. Beberapa kali aku harus nginep di Sekre, entah itu tugas, entah itu BPA, urusan BPA. Nah, pernah tuh pas satu hari gitu ya, pada saat saya sedang nginep di HMS gitu ya, saya lupa sholat. Saya udah mau tidur tapi saya lupa sholat Isya gitu ya. Pada saat saya lupa sholat Isya gitu ya, saya cobalah sholat Isya jam 1 terus setengah 2 itu saya lupa. Nah, saya jalan sendiri tuh ke musola dan lain-lainnya. Pada saat saya sholat sendiri gitu di musola HMS, saya kan sendiri kan. Pada saat itu saya takut, memang saya takut, sehingga saya lafalkan gitu bacaannya. Nah, pada saat saya selesai dengan Al-Fatihah gitu, surat itu,
Kemudian ternyata ada suara-suara yang mengaminkan doa saya, padahal saya sendiri pada masuk gitu. Jadi itu mungkin hal absurd yang saya pernah alami. Jadi dulu pernah ada satu matkul yang dosennya tiba-tiba ngilang mulai minggu ke-5 kuliah, kayaknya ngilang, nggak ada UTS ada tapi nggak ada UAS, nggak ada tugas, nggak ada tubes, tiba-tiba semuanya dapat nilai A. Nggak aja tiba-tiba udah aja, dosennya ditanya nggak jawab, nggak ngechat, tiba-tiba pas nilai keluar satu yang AB sih. Dulu tuh aku pernah jadi wakil kepala departemen akademik finansial HMS kan ya. Jadi ada salah satu tugasku itu kayak mencari anggota HMS yang menghilang. Nah, salah satunya itu dengan cara mengkontak orang terdekatnya. Pas aku lagi ngontaknya, ternyata yang kuhubung itu kontak dari orang tua si anak HMS yang hilang itu. Awalnya itu profil picture dari orang tuanya itu gambar marmut gitulah, gambar marmut gitu. Jadi aku kayak bener nggak sih ini kontak orang tuanya. Jadi aku chat aja kayak tanpa kayak aku juga ragu itu siapa, jadi aku bilang aja halo marmut gitu. Aku bilang gitu, habis itu kok unsend. Ternyata itu bener orang tuanya. Jadi pas saat itu unsend, terus itu bener kata orang tuanya. Ya udah, terus aku nggak ngontaknya lagi sekitar sebulan, baru aku kontak lagi nanyain kabar anaknya. Lagi abis tugas gitu, kayak malam banget, kayak bahkan aku dikunci dari kosan aku gitu. Terus kayak akhirnya bingung mau kemana-mana, akhirnya nginep di sekret. Jadi kayak menurut aku HMS tuh bener-bener kayak tempat pulang banget gitu sih, bahkan di saat kayak gitu. Oke, jadi aku sama teman-teman aku ke semester 4 itu pokoknya kita tuh pokoknya pernah lagi ngomongin cutting lah seseorang gitu. Tapi absurdnya ini absurd banget, ini nggak bohong, nggak ada rekayasa. Setiap kali kita habis ngomongin orang tersebut, pasti orang tersebut tuh muncul di depan kita tiba-tiba, nggak tahu dari mana. Dan itu nggak kejadiannya nggak sekali dua kali, itu hampir setiap kali kita ngomongin orang itu pasti tiba-tiba orang tersebut muncul di hadapan kita, nggak tahu kenapa. Itu absurd banget sih, nggak tahu kenapa itu. Waktu itu pada bilangnya kayak ketemu hantu muntah gitu. Jadi waktu itu lagi presentasi Katpas, angkatan 17 presentasi Katpas. Terus gue lagi isengin teman gue gitu, gedor-gedor. Ada orang lagi di kamar mandi di bawahnya. Ya pokoknya di kamar mandi gitu, kamar mandi sipil. Terus gue gedor-gedor gitu. Nah terus abis dari gedor-gedor itu gue balik ke ruang presentasi Katpas kan. Terus yakin gue kayak bau muntah gitu lah, gue nggak ngerti kenapa tiba bau muntah gitu. Terus kayak aduh udah malam-malam kan. Terus gue nanya ke orang yang gue ketok ini, lu tadi ada yang merasa gedor-gedor nggak? Terus dia bilang nggak ada. Aduh gue kan makin panik kan ya. Aduh ya udahlah, sejak saat itu kayak dibilang gue ketemu hantu muntah gitu pas presentasi. Jadi gitu, jadi aneh banget, nggak ngerti gue kenapa jahimnya tiba-tiba bisa bau muntah gitu ya. Sampai gue lap-lapin jahimnya. Nungguin Pak Cahyono di depan ruangannya demi kebaikan nilai bersama 6 teman gue lainnya. 6 atau 7 ya, 6 sih ingat gue, 6. Kami ber-6 atau ber-7 gitu, ber-7 atau ber-8 gue lupa. Nilainya itu kurang lah gitu. Terus habis itu di konteks susah banget, di rate susah banget, di WA susah banget, nggak ngarik rate gitu, atau cuma di rate doang. Akhirnya gue masih ingat kita masuk itu bener-bener setiap hari kita kelar kelas kita nunggu depan ruangannya, lagi istirahat kita nunggu depan ruangannya, berharap ketemu sama dia, terus nanya ini nilai kita kayak gimana gitu. Soalnya kondisinya pas itu tuh nilainya T tunda, bukan E, bukan D gitu, bukan maksudnya T gitu loh. Maksudnya kayak ini kenapa gitu, kenapa ini T gitu loh. Akhirnya setelah diperjelas segala macam, akhirnya diberikanlah kesempatan seperti itu sih.